Mahasiswa dan mahasiswi yang terkasih, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita mengenai teks-teks kitab suci yang berbicara tentang Ekaristi. Minggu yang lalu kita sudah bersama dengan Romo Marto Sucito membahas mengenai kata-kata institusi dan maknanya. Hari ini kita akan membahas mengenai tulisan dari Paulus dan Yohanes terkait dengan Ekaristi ini. Baik, saya akan menampilkan PowerPoint yang sudah kami siapkan. Oke, yang pertama adalah Ekaristi dalam tulisan Paulus, teks dan penjelasan teologisnya. Kalau kita bandingkan, misalnya tulisan Paulus yang berbicara mengenai baptis dan Ekaristi ada perbedaan. Ada banyak tulisan Paulus mengenai baptis yang kita dapatkan atau kita temukan, tetapi hanya sedikit dari tulisan Paulus yang menyinggung mengenai Ekaristi. Secara khusus kita temukan di dalam 1 Korintus bab 10 dan 11. Baik, kita akan pertama akan lihat konteks dari tulisan 1 Korintus ini. 1 Korintus ditulis kurang lebih tahun 54 sampai 55, yaitu ketika Paulus berada di Efesus. Ketika dia berada di Efesus, melihat atau mendengar persoalan-persoalan yang muncul di Korintus, maka dia menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus ini. Konteks jemaat di Korintus terjadi perpecahan, tentu saja Paulus kemudian mengajak ke kesatuan atau kebersamaan, dan juga ada hidup moral yang rusak. Maka Paulus menyinggung di dalam 1 Korintus bab 10 dan 11, misalnya terkait dengan kemurnian, hidup perkawinan, dan juga makan daging persembahan kepada pujaan atau dewa-dewi pujaan. 1 Korintus bab 10 berhubungan dengan makan daging pujaan. Paulus memberi peringatan ketika orang menyantap daging dari pujaan atau daging persembahan kepada pujaan atau dewa-dewi, berarti dia hidup dalam kebersamaan dengan tuan rumahnya. Tuan rumahnya siapa? Yaitu para berhala. Ya. Dan Paulus nantinya menyebutkan bahwa tidak mungkin orang kemudian menyembah berhala dan sekaligus Tuhan. Sedangkan dalam 1 Korintus bab 11 berhubungan dengan kebiasaan buruk jemaat terkait dengan agape. Dulu kita sudah membicarakan mengenai agape ketika melihat sejarah perkembangan dari Ekaristi, ya, makan dan minum betulan begitu. Tetapi di sini muncul persoalan. Orang-orang yang kaya atau jemaat yang kaya, mereka dapat membawa makanan dan minuman yang banyak. Dan ketika ada bagian yang disebut agape itu, mereka makan dan minum sampai kenyang, ya, dan juga sampai mabuk. Tetapi mereka yang miskin, yang tidak punya, ya tidak bisa membawa apa-apa. Mereka lapar. Persoalannya adalah tidak ada solidaritas di dalamnya. Mereka yang kaya ya makan sampai kenyang, makan sampai minum sampai mabuk, sedangkan mereka yang miskin ya tidak mendapatkan sesuatu dari yang kaya. Sebelum kita berbicara mengenai maknanya satu persatu dari tulisan Paulus ini, saya mengajak masing-masing setelah melihat video ini, kalian nanti membaca 1 Korintus bab 10 dan 11. Baik, sekarang kita membicarakan mengenai makna teologisnya. Yang pertama adalah Ekaristi sebagai kebersamaan dengan Kristus. Hal ini dapat kita cermati dari 1 Korintus bab 10 ayat 16. Tidak lengkap yang kami kutipkan di sana, tetapi minta tolong nanti dibaca secara lengkap. Bukankah piala pemberkatan dan seterusnya adalah partisipasi atau koinonia dalam darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Partisipasi dalam darah Kristus atau persekutuan, atau dalam hal ini adalah partisipasi dengan tubuh Kristus, dengan menyambut darah Kristus, tubuh Kristus, kita hidup dalam kebersamaan dengan Kristus. Baik, yang pertama, dalam kebersamaan Ekaristis dengan menyambut tubuh atau daging Kristus dan juga darahnya, Kristus menjadi tuan rumah.
Kristuslah sang tuan rumah yang mengundang kita dan sekaligus yang menjadi hidangannya. Dalam terjemahan kitab suci kita, bahasa Indonesia kita disebutkan hidangannya. Aslinya dari 1 Korintus bab 10 ayat 21 yang disebutkan adalah meja Tuhan. Meja Tuhan artinya tempat di mana kurban itu dilaksanakan. Kurbannya siapa? Yaitu Kristus sendiri. Kristus sendiri yang kita sambut dengan menyambutnya, kita hidup dalam kebersamaan dengan Kristus sendiri. Yang kedua, makna koinonia atau persekutuan berarti partisipasi. Sebagaimana yang tampak di dalam ayat 1 Korintus 10 ayat 16 ini. Adalah partisipasi, adalah persekutuan, kebersamaan. Tentunya dengan Tuhan sendiri. Atau koinonia, kita sebutkan demikian. 1 Korintus bab 10 ayat 16 berarti yang pertama, suatu realis presensia. Realis presensia, kehadiran nyata dari Kristus sendiri. Kristus hadir dalam tubuh dan darahnya, dalam roti dan juga anggur yang kita sambut. Lalu yang kedua, dari persekutuan ekaristis ke persekutuan dengan Kristus atau kebersamaan dengan Kristus. Dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, dengan menyambut roti dan anggur, kita hidup di dalam persekutuan ekaristis yang artinya persekutuan dengan Kristus, kebersamaan dengan Kristus sendiri. Kita menyambutnya secara real. Makna yang kedua, ekaristi sebagai kebersamaan dengan gereja dapat kita cermati dari 1 Korintus bab 10 ayat 16 yang tadi kita baca sebagian ayatnya dan juga ayat 17. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah partisipasi atau persekutuan kita dengan tubuh Kristus ekaristik? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh atau gereja. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Konteks dari bagian ini, kenapa Paulus berbicara mengenai ini, hal ini adalah perpecahan jemaat. Ya, perpecahan jemaat. Lalu Paulus mengembangkan komunio gereja atas dasar komunio ekaristi. Logikanya seperti ini, kita lihat dalam permainan kata tubuh. Kita cari, kita cermati di dalam ayat 16 dan 17 ini kata tubuh. Kita menemukan dua kata tubuh, yaitu yang pertama dalam ayat 16 tubuh Kristus, sedangkan kata tubuh yang kedua dalam ayat 17 satu tubuh yang nanti kita sebut sebagai gereja. Logikanya seperti ini. Tubuh pada ayat 16 menunjuk pada ekaristi, sedangkan tubuh pada ayat 17 menunjuk pada gereja. Pertama-tama dengan menyambut tubuh Kristus atau menyambut ekaristi atau menyambut roti dan anggur, kita hidup atau berpartisipasi atau ambil bagian di dalam persekutuan dengan Kristus sendiri. Karena Kristus hanya satu, karena tubuhnya adalah satu, maka kita yang ambil bagian di dalamnya, di dalam satu tubuh itu, kemudian konsekuensinya kita hidup dalam kebersamaan, dalam kesatuan, dalam partisipasi satu sama lain. Dan disebut sebagai satu tubuh, yaitu gereja. Sekali lagi di sini, kebersamaan partisipasi kita dengan tubuh Kristus, konsekuensinya adalah kita satu sama lain digabungkan, dihubungkan menjadi satu tubuh, yaitu gereja. Ekaristi membentuk gereja. Dan nantinya teologi Paulus ini akan dikembangkan oleh teolog-teolog selanjutnya, yaitu misalnya ya Ratzinger, Walter Kasper, di Gereja Timur juga misalnya John C. Ciulas juga membahas ini. Ekaristi membentuk gereja dan gereja diperbarui, senantiasa diperbarui di dalam ekaristi. Tadi tesisnya dari Paulus ini kebersamaan kita, partisipasi kita dalam ekaristi membentuk kebersamaan kita, partisipasi kita dengan Kristus. Karena Kristus satu,
maka kita satu sama lain dihubungkan menjadi satu tubuh, yaitu gereja. Makna selanjutnya, Ekaristi sebagai pewartaan wafat Kristus. Kita baca dari 1 Korintus bab 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari piala ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Fokus perhatian kita yang diberi warna kuning, memberitakan kematian Tuhan. Pewartaan di sini dalam arti biblis yaitu bukan sekedar menyampaikan info, tetapi menghadirkan. Ingat kata dabar dari kata Ibrani, dabar artinya menghadirkan, melaksanakan. Sabda itu melaksanakan apa yang disabdakan. Demikian juga di sini memberitakan kematian Tuhan artinya menghadirkan secara real kematian Tuhan tersebut. Menghadirkan kini dan di sini kematian Tuhan. Wafat Tuhan atau kematian Tuhan tentu saja tidak hanya menunjuk atau mengatakan kematiannya saja atau wafatnya itu saja, tetapi menunjuk Tuhan yang wafat dan bangkit. Ingat peristiwa yang disebut sebagai peristiwa Paskah tidak hanya wafatnya saja, tetapi adalah dalam satu kesatuan yang meliputi sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Tentu saja peristiwa Paskah ini atau wafat dan kebangkitan Tuhan ini yang menyelamatkan kita. Dengan demikian ketika memberitakan kematian Tuhan berarti kita menghadirkan peristiwa penyelamatan itu sendiri. Menghadirkan kini dan di sini. Dari ayat yang sama kita menemukan makna yang keempat yaitu Ekaristi sebagai perjamuan eskatologis. Yang diberi warna kuning sekarang berubah yang terakhir. Sebab sekali lagi saya bacakan, sebab setiap kali kamu kamu makan roti ini dan minum dari piala ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sampai Ia datang dalam kemuliaannya atau dalam kedatangan yang kedua, parusia. Di satu sisi atau di satu pihak, Ekaristi sudah membangun kebersamaan kita dengan Tuhan dan sesama tadi yang kita bahas. Dengan Ekaristi kita hidup dalam kebersamaan, partisipasi dengan Tuhan sendiri, dengan Kristus sendiri, dan kemudian dari sana kita hidup dalam kebersamaan dengan sesama sebagai satu tubuh, yaitu gereja. Di satu sisi sudah, namun di sisi lain atau di pihak lain, kesatuan kebersamaan dengan Tuhan dan sesama itu belum final. Kapan finalnya? Yaitu dengan kedatangan Tuhan nantinya yang kedua dalam kemuliaannya atau kita sebut sebagai parusia. Sampai Tuhan datang, mau menunjuk dimensi eskatologis, kepenuhannya. Dan kepenuhannya ini kita antisipasi, kita siapkan di dalam Ekaristi yang senantiasa kita rayakan. Selanjutnya, yang kedua, kita membahas mengenai Ekaristi dalam tulisan Yohanes. Teks dan penjelasan teologisnya. Teks dan konteksnya terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan tulisan dari Yohanes tidak atau di dalam tulisannya kita tidak menemukan kisah institusi. Yohanes tidak menuliskan kisah institusi. Kenapa demikian? Kita mengikuti pendapat dari yang kita tampilkan di sini adalah dari Schnakenburg. Kenapa kok Yohanes, minta maaf, maksud saya Yohanes tidak menulis kisah institusi? Yang pertama, jemaat sudah mengenal kisah institusi tersebut. Lalu yang kedua, Yohanes juga bertolak pada perjamuan malam terakhir dalam ajaran Ekaristinya. Dan yang ketiga adalah kisah pembasuhan kaki yang kita baca atau kita temukan dalam Yohanes bab 13, juga menyampaikan makna pokok dari Ekaristi, yaitu penyerahan diri Yesus bagi keselamatan manusia melalui perendahan dirinya. Di dalam Ekaristi kita mengenangkan, menghadirkan penyerahan diri Kristus atau korban Kristus. Di dalam kisah pembasuhan kaki ini kita juga menemukan
makna Ekaristi, makna pokok Ekaristi yaitu penyerahan diri Kristus bagi keselamatan manusia, ya, dengan membasuh kaki para murid. Yohanes 6 merupakan teks Ekaristi yang sentral dari Yohanes. Mari kita melihat dari buku pokok kita yang dikarang oleh Romo Marto Sujito ini, Ekaristi, dari halaman 241 sampai 243. Ya, ada teks-teks dari Yohanes tentang atau terkait dengan Ekaristi ini, misalnya dari halaman 241 bawah, ya, dari Yohanes 2, perkawinan di Kana, sampai Yohanes 19 soal lambung Kristus yang ditikam, keluar darah dan air, dan 1 Yohanes bab 5 juga menyinggung tentang air dan darah tersebut. Nanti saya mengajak setelah melihat video ini, melihat teks-teks ini. Secara khusus, mari kita lihat dari struktur atau susunan dari Yohanes bab 6, dari halaman 242-243. Kita buka bersama, sekarang kita melihat 243, halaman 242. Ya, susunan di sana ayat 1 sampai 15 berupa mukjizat penggandaan roti, tanda yang diberikan oleh Yesus sendiri, dan kemudian diselingi oleh kisah Yesus yang berjalan di atas air, dan kemudian ayat 22 sampai 59 merupakan khotbah. Khotbahnya juga dibagi beberapa bagian di sana kalau kita perhatikan, ya, dari halaman 242. Kiranya ayat 2 bagian ini merupakan midras atau tafsiran Kristiani atas Yohanes 6 ayat 31 yang didasarkan atau sesuai dengan Keluaran 16 dan Mazmur 78. Ya. Kita lihat di sana, Yesus menyampaikan tafsiran atas Mazmur 70 bab 78 ayat 24 ini, tafsirannya dengan menghubungannya dengan diri sendiri terkait dengan roti hidup. Lalu ada 2 bagian di sana, 22 sampai 51 berbicara mengenai roti hidup, dan ayat 32 sampai 51b tentang secara khusus sabda tentang roti hidup, dan bagian yang kedua teks inti Ekaristi, ya, yaitu dari ayat 51c sampai 58, simbol real Ekaristi. Sekali lagi saya mengundang kalian semua, kita semua nanti setelah melihat video ini membaca pelan-pelan dari Yohanes bab 6 ini sambil menempatkannya di dalam susunan atau struktur yang ada dari halaman 242 sampai 243 ini, ya. Bab 6 sekali lagi, dan kita baca tidak begitu saja, tetapi kita baca sebagaimana yang ada atau terkait dengan struktur yang ada. Baik, sekarang kita melihat mengenai makna teologisnya. Yang pertama, Ekaristi sebagai kesatuan hidup dengan Kristus. Ayat yang kita baca di sana dari Yohanes bab 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Makan dagingku dan minum darahku berarti partisipasi kita di dalam Ekaristi, ya. Di dalam teks kita mendapatkan kata-kata ini. Makan dagingku dan minum darahku berarti partisipasi kita, artinya partisipasi kita di dalam Ekaristi. Partisipasi kita di dalam tubuh Kristus, di dalam kita menyambut daging Kristus sendiri dan minum darah Kristus sendiri. Kita berpartisipasi, ambil bagian di dalam Ekaristi. Maka tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Menuju kesatuan atau kebersamaan dengan Kristus, dengan berpartisipasi dalam Ekaristi, dengan menyambut daging Kristus dan minum darah Kristus, kita lalu hidup dalam kesatuan kebersamaan dengan Kristus sendiri. Makna yang kedua,
realisme kehadiran Kristus dalam Ekaristi yang nantinya dalam perjalanan teologi disebut sebagai realis presensia, kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Terkait dengan ayat tadi yang kita baca, ayat 56, Yohanes, kalau kita perhatikan ya, Yohanes menggunakan kata daging, bukan tubuh, seperti atau soma ya, yang seperti yang dipakai di dalam Injil Sinoptik dan juga dari tulisan Paulus, tetapi Yohanes memakai kata sark. Memang merupakan kata Yunani karena mau menekankan realisme tubuh darah Kristus. Sungguh-sungguh ini merupakan daging dari Kristus sendiri. Ini benar-benar tubuh Tuhan. Dia memakai kata sark ini ya. Konteksnya atau mengapa memakai kata sark bukan soma seperti Sinoptik dan Paulus. Karena Yohanes berhadapan dengan bid'ah gnostisisme yang membedakan antara yang jasmani dan rohani. Yang jasmani itu adalah jahat dan yang rohani adalah baik. Maka kita harus dibebaskan, dilepaskan dari yang jasmani. Karena yang jasmani itu sekali lagi jahat dan yang baik adalah rohani. Ini ada konsekuensinya juga terkait dengan Ekaristi ini. Mau ditekankan bahwa ini betul-betul adalah Yesus itu ada hadir secara manusiawi atau dalam wujud manusia dengan mempunyai daging juga. Yang kita sambut adalah dagingnya dalam Ekaristi. Ya. Yesus adalah benar-benar manusia juga dalam misalnya perdebatan kristologis ya. Dengan kata daging ini Yohanes mau menunjukkan bahwa yang kita sambut adalah betul-betul Kristus sendiri, Tuhan sendiri. Tuhan hadir di dalam tubuh atau daging dan darahnya yang kita sambut di dalam Ekaristi. Yang ketiga, Ekaristi sebagai karunia hidup kekal. Teksnya dari Yohanes bab 6 ayat 53 sampai 54. Nanti dapat dicermati ketika membaca, saya bacakan secara agak cepat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Apa yang dapat kita lihat dari teks yang saya bacakan tadi, inilah dimensi eskatologis Ekaristi. Ya. Tadi disebutkan pada akhir dari ayat, mempunyai hidup yang kekal, dan aku, maksudnya Kristus, akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dengan menyambut Ekaristi, dengan menyambut daging dan darah Kristus, menjadi jaminan bahwa Kristus sendiri akan membangkitkan kita pada akhir zaman dan kita akan memiliki hidup yang kekal. Hidup kekal dalam hal ini, dalam Yohanes, berarti kesatuan hidup dengan Allah sendiri melalui putranya. Ya, dalam hal ini melalui Ekaristi. Ya, menjadi jaminan kita untuk hidup yang kekal. Hidup yang kekal dianugerahkan saat orang beriman pada Kristus dan diterima dalam bentuk sakramental saat berekaristi. Ya. Rasanya ini menjadi penguatan bagi kita dari ayat 6, bab 6 ayat 53 sampai 54 ini dengan berekaristi, dengan menyambut darahnya, dengan menyambut tubuhnya yaitu dagingnya sendiri dalam rupa roti dan anggur, kita diberi jaminan hidup kekal dan juga kebangkitan. Ya, kalau kita menyadari hal ini, lalu betapa kita bersyukur, betapa kita lalu diingatkan Ekaristi begitu agung, begitu istimewa, begitu unggul di dalam hidup beriman kita. Lalu makna yang keempat adalah Ekaristi sebagai tanda iman. Teksnya dari Yohanes bab 6 ayat 29, saya bacakan dengan agak cepat, nanti minta tolong sekali lagi untuk membaca dengan pelan-pelan teksnya dari kitab suci kita masing-masing. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaknya kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah
Sekali lagi ini konteksnya dari Yohanes bab 6 dan kita diajak untuk percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah, yaitu kepada Kristus sendiri. Tadi ketika berbicara, atau ini konteksnya berbicara mengenai Ekaristi, roti hidup, ya Kristus sendiri, lalu terkait dalam iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus sendiri. Ekaristi adalah tanda iman, artinya Ekaristi sebagai tanda pewahyuan Yesus yang menuntut iman, menuntut tanggapan dari kita. Dengan Ekaristi, seseorang dapat ambil bagian, tadi partisipasi dalam hidup Yesus berkat imannya. Dengan iman, kita ambil bagian dalam hidup Yesus sendiri, yaitu wafat dan kebangkitan Kristus, dan ini kita dapatkan di dalam Ekaristi. Kita capai di dalam penyambutan kita dengan menerima tubuh dan darahnya. Baik, saya kira ini slide terakhir. Sekali lagi, saya mengajak untuk membaca dengan pelan-pelan teks-teks dari 1 Korintus bab 10 dan 11 tadi, dan juga dari Yohanes bab 6. Dan nanti akan kita dalami bersama di dalam diskusi. Selamat belajar dan selamat mempersiapkan.